Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Eka Ramadian dengan NIM 191231002. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan hasil ulasan dari kelima artikel sesuai dengan topik yang telah ditentukan sebelumnya. Sebelum masuk pembahasan utama, saya ingin mendeklarasikan bahwa dalam proses penyusunan tugas ini, saya manfaatkan AI sebagai alat bantu. Next slide. Yang mana AI yang saya gunakan adalah Cloud AI dan juga ChatGPT, yang mana semua AI ini berbasis website. Yang AI ini saya gunakan untuk beberapa rincian tugas, yaitu untuk brainstorming awal, membantu saya dalam memahami lebih dalam mengenai tugas yang diberikan. Untuk selanjutnya untuk menentukan langkah apa yang harus dilakukan terlebih dahulu supaya pengerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Dan juga AI ini membantu saya dalam mengorganisir alur dari video supaya mudah dipahami, baik pendengar maupun baca, dan juga mereka jurnal untuk mempermudah saya dalam mensintesis key message. Next slide. Berikut merupakan rincian topik presentasi atau gambaran besar apa sih yang akan saya presentasikan pada video kali ini. Yang pertama dimulai dari latar belakang topik, kemudian dilanjutkan dengan ulasan, yang mana ulasan ini bersifat per artikel, yang mana dalam setiap artikel ini nanti akan coba digali kayak message-nya apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan, dan juga kontribusi apa sih sebenarnya per artikel ini terhadap keilmuan AKK maupun kebijakan di level mikro, meso maupun makro. Next slide. Nah, setelah mengetahui untuk apa saja sih saya memanfaatkan AI di dalam proses penyiaran video dan juga gambaran besar isi video, akan lebih baik jika saya menjelaskan terlebih dahulu konsep dasar dari topik yang menjadi fokus pembahasan pada video kali ini, yaitu metode difference in difference, yang mana DID memiliki definisi sebagai sebuah metode analisis kuantitatif yang digunakan untuk mengestimasi dampak suatu intervensi, program, atau kebijakan dengan membandingkan perubahan hasil dari waktu ke waktu antara kelompok yang mendapatkan intervensi dan kelompok pembanding atau kelompok kontrol. Jadi dalam DID ini terdapat beberapa komponen yang dibandingkan, yaitu hanya membandingkan dari jenis kelompoknya saja, tapi juga membandingkan perubahan dari waktu ke waktu sebelum dia diintervensi dan setelah diintervensi. Sehingga DID merupakan metode kuasi eksperimental, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu perlakuan, tapi peneliti tidak melakukan pengacakan atau randomisasi terhadap subjek penelitian tersebut. Jadi, kuasi eksperimental ini terjadi jika peneliti tidak memungkinkan untuk melakukan eksperimental murni, karena ada beberapa anggapan bahwa eksperimental murni itu tidak etis untuk dilakukan, apalagi jika kedua kelompok itu sangat membutuhkan intervensi yang ada. Next slide. Nah, berikut juga merupakan prinsip-prinsip dari DID. Yang pertama ada parallel trend sebagai syarat utamanya harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi parallel trend ini, maka DID tidak bisa dilakukan. Selanjutnya tidak ada intervensi lain yang berbeda antar kelompok dan juga komposisi populasi stabil. Nah, baik, setelah mengetahui gambaran singkat mengenai metode difference in difference itu sendiri, eh, dapat disimpulkan bahwa metode difference in difference ini dapat digunakan dalam merancang sebuah program maupun kebijakan kesehatan, yang mana bukan hanya soal bagaimana program tersebut dirancang dan juga diimplementasikan, tapi harus ada bukti yang kuat bahwa program tersebut benar-benar berdampak, bukan hanya dari asumsi mata, opini, maupun hanya kepentingan politik. Next slide. Nah, sekarang kita masuk ke bagian utama, yang mana pada artikel pertama ini, masalah yang diangkat adalah negara Ghana telah melakukan reformasi biaya kesehatan melalui asuransi nasional pada tahun 2003 hingga 2004 untuk mengurangi hambatan biaya pada masyarakat. Namun, belum ada sebuah studi yang mengkaji bahwa dampak dari program tersebut terhadap penanganan dan insidensi dari penyakit diare dan malaria, sehingga dilakukan analisis DID ini. Dan hasil menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode DID ini, hasil menunjukkan akses terhadap pengobatan mulai kenaikan yang signifikan untuk kasus diare maupun malaria. Sedangkan insiden diare ini tidak berubah secara signifikan, dan malah untuk insiden demam malaria itu mengalami peningkatan yang cukup tajam, hampir 50%. Sehingga key message yang dapat diambil adalah kebijakan biaya kesehatan melalui asuransi nasional itu terbukti efektif meningkatkan akses pelayanan kesehatan. Tapi peningkatan akses itu belum tentu langsung menghasilkan perbaikan outcome kesehatan. Nah, dan kontribusinya yang dapat diambil adalah berada pada level makro, karena penelitian ini memberikan bukti empiris bagi pemerintah bahwa kebijakan menuju UHC dapat meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan masyarakat. Next slide. Berikut merupakan artikel yang kedua, yang masalah yang dibahas adalah Korea memiliki kasus gangguan penglihatan yang cukup mengkhawatirkan akibat banyaknya populasi lansia. Nah, melalui hal tersebut, studi ini mencoba membuktikan apakah gangguan penglihatan berdampak terhadap kondisi ekonomi seseorang, kesehatan fisik, dan ketenagakerjaan jika ditinjau dari tingkat keparahannya. Dan hasil menunjukkan bahwa orang dengan gangguan penglihatan berat itu memiliki kemungkinan besar menjadi penerima bantuan kesehatan, memiliki lebih banyak penyakit penyerta, dan juga kemungkinan tidak bekerja dibandingkan kelompok dengan gangguan ringan
maupun tanpa gangguan penglihatan. Namun, meskipun demikian, bantuan asuransi dalam penelitian ini lebih banyak diberikan kepada kelompok dengan gangguan berat. Sementara kelompok gangguan ringan yang jumlahnya lebih banyak itu justru relatif kurang mendapatkan perhatian. Sehingga key message yang dapat diambil adalah gangguan penglihatan secara kausal mempengaruhi kondisi ekonomi dan fisik seseorang dengan dampak yang jauh lebih besar pada gangguan berat dibandingkan ringan. Selain itu, studi ini juga coba mengungkap adanya kesenjangan dalam kebijakan bantuan sosial di Korea. Nah, kontribusi yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah memberikan bukti empiris yang dapat digunakan oleh pemangku kebijakan, utamanya dalam bidang asuransi sosial, untuk meninjau prioritisasi bantuan agar tidak terjadi ketimbangan. Next slide. Berikut merupakan artikel ketiga, yang mana permasalahan yang diangkat adalah pemerintah Korea itu sudah menerapkan sebuah program yang mana program yang mana program bernama Dementia Screen Program sejak tahun 2007 untuk meningkatkan deteksi dini demensia. Nah, sehingga studi ini mencoba mengkaji secara komprehensif apakah program tersebut benar-benar meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan dan pengobatan bagi penderita demensia itu sendiri. Hasil menunjukkan di distrik yang menerapkan program tersebut, jumlah pasien terdiagnosis demensia dan rata-rata kunjungan rawat jalan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Selain itu, biaya obat per pasien juga mengalami kenaikan yang menunjukkan semakin banyak obat yang diresepkan kepada pasien. Namun, terdapat aspek yang kontradiktif, yaitu kepatuhan minum obat yang cenderung turun. Nah, key message yang dapat diambil adalah program screening demensia ini terbukti efektif meningkatkan angka demensia yang terdeteksi dan turut mendorong peningkatan layanan kesehatan terkait baik dari sisi jumlah dan intensitas. Sehingga kontribusi terhadap kebijakan itu berada pada level, yaitu level berada pada level meso yang mana penelitian ini memberikan bukti empiris bagi pembuat program kesehatan publik bahwa screening massal dapat menutup diagnosis gap. Next slide. Berikut berikutnya, ini permasalahan yang diangkat adalah pemerintah di wilayah pedesaan Tiongkok itu telah melakukan reformasi pendanaan layanan kesehatan primer dengan mengintegrasikan dana dari seluruh primary healthcare ke dalam satu dana bernama Primary Healthcare Fund untuk mengatasi keterbatasan dana dan fragmentasi biaya yang selama ini menurunkan kualitas layanan. Nah, artikel ini ingin mencoba untuk mengetahui apakah reformasi pendanaan tersebut benar-benar mampu meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan primer. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, digunakan metode difference in difference. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi ini meningkatkan proporsi kunjungan rawat jalan ke fasilitas kesehatan primer dan juga meningkatkan pengeluaran kesehatan primer per kapita dibandingkan wilayah kontrol. Selain itu, kapasitas layanan primer juga meningkat melalui penambahan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Kemistri yang dapat diambil adalah integrasi pembiayaan layanan kesehatan primer ini mampu meningkatkan akses, kapasitas, dan pemanfaatan pelayanan kesehatan di daerah pedesaan, yang mana ini bisa menjadi sebuah strategi efektif. Nah, kontribusi ini berada pada level meso dan makro. Pada level meso, ini menunjukkan bagaimana organisasi layanan kesehatan primer dapat diperkuat melalui pengelolaan dana yang terintegrasi, dan juga pada level makro, penelitian ini memberikan bukti bagi pemerintah bahwa reformasi pembiayaan kesehatan dapat digunakan sebagai strategi untuk memperluas akses. Next slide. Nah, artikel selanjutnya membahas mengenai masalah pandemi COVID-19 itu menyebabkan terganggunya berbagai layanan kesehatan di banyak negara. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini mencoba mengevaluasi apakah negara dengan capaian HAS ya, atau Universal Health Coverage yang lebih tinggi memiliki sistem kesehatan yang lebih tangguh dan mempertahankan layanan tersebut selama pandemi. Nah, hasil menunjukkan bahwa secara global, cakupan imunisasi anak mengalami penurunan selama pandemi. Namun, negara dengan indeks UHC tinggi itu mengalami penurunan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara indeks UHC rendah. Dengan kata lain, negara yang memiliki sistem kesehatan lebih kuat mampu mempertahankan layanan imunisasi anak meskipun menghadapi COVID-19. Sehingga chemistry yang dapat diambil adalah Universal Health Coverage berperan sebagai pelindung ketahanan sistem kesehatan, sehingga negara dengan capaian UHC yang lebih tinggi mampu mempertahankan pelayanan kesehatannya. Nah, hal ini penelitian ini berkontribusi terhadap kebijakan pada level makro, karena penelitian ini memberikan bukti bahwa investasi menuju UHC bukan hanya penting untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, tapi juga untuk memperkuat kesiapsiagaan dan resiliensi sistem kesehatan nasional. Next slide. Nah, berikut merupakan kesimpulan dari presentasi kali ini, yang mana berdasarkan kelima artikel tersebut, DID ini benar-benar DID sebagai salah satu piranti evaluasi dampak relevan dalam ilmu administrasi kebijakan kesehatan, utamanya saat eksperimen murni atau randomisasi itu tidak memungkinkan secara aktif. Meski isu yang diangkat itu cukup beragam, termasuk naiknya akses layanan kesehatan, tidak selalu diikuti perbaikan outcome, dan manfaat kebijakan sering tidak merata ke kelompok yang paling membutuhkan. Nah, DID ini membantu membuktikan hubungan kausal ini, sekaligus mengungkap kesenjangan yang tersembunyi di balik keberhasilan sebuah program. Dari sini, kebijakan kesehatan ke depan bisa dirancang lebih tepat sasaran dan juga berkelanjutan. Next slide. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan dalam presentasi kali ini.
Baik, next slide. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.